Mantap, Malaysia akan pertahankan hubungan dengan Hamas dan membantu Palestina siap kirim tentara untuk mendukung Gaza. Condemn the airstrikes carried out by the Israeli army against Palestinian people in the Gaza Strip that resulted in the death of at least 22 people, including children, and the injury of many others. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya akan menjaga hubungan dengan Hamas dan tidak akan pernah menghukum kelompok tersebut. Rakyat Malaysia dengan suara lantang dan bulat mendukung perjuangan Palestina, kata Anwar. Pernyataan itu dilontarkan Anwar menanggapi usulan anggota Parlemen Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada pendukung asing Hamas. Namun Malaysia malah menguatkan dukungannya kepada Hamas dan Palestina. Para analis mengatakan hal ini juga berlaku secara politik di negara yang dukungannya terhadap Palestina sudah lama bersifat bipartisan dan tersebar luas. Seorang anggota parlemen oposisi Malaysia bertanya kepada Anwar tentang pendirian pemerintah Malaysia setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pekan lalu memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pendukung asing Hamas dan Jihad Islam Palestina. Malaysia, negara mayoritas Muslim, telah lama mengadvokasi perjuangan Palestina. Negara ini tidak mengakui Israel secara diplomatis dan menyatakan bahwa pengakuan tersebut tidak akan diberikan sampai solusi dua negara terwujud. Ibu kotanya, yaitu Kuala Lumpur, sendiri sering menjadi tuan rumah konferensi mengenai isu-isu Palestina. Anwar yang berusia 76 tahun juga telah melakukan advokasi untuk Palestina sejak masa kuliahnya. Seperti di banyak belahan dunia, serangan balasan Israel di Gaza telah memicu pertemuan massal dan juga unjuk rasa di Malaysia. Namun hal ini juga menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok guru yang berpakaian seperti militan dan membawa senapan menjadi viral di TikTok selama Pekan Solidaritas Palestina di Malaysia, mendorong Anwar untuk meminta sekolah-sekolah memantau kegiatan itu. Sementara itu, Anwar mengambil sikap yang lebih keras dalam menanggapi perang Israel-Gaza yang sedang berlangsung. Dia menolak tekanan Barat untuk mengutuk Hamas dan menyatakan bahwa kelompok tersebut dipilih oleh warga Gaza untuk memerintah wilayah tersebut. Pada rapat umum pro-Palestina bulan lalu, ia mengutuk tindakan militer Israel di jalur Gaza sebagai puncak barbarisme di dunia ini. Pada hari Selasa, Anwar mendesak media untuk tidak menggambarkan pejuang Hamas sebagai militan dan membandingkan kelompok tersebut dengan Kongres Nasional Afrika yang berupaya mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. ANC dan Nelson Mandela yang menjadi sebagai presiden dari tahun 1991 hingga 97 dituduh melakukan terorisme oleh Barat, namun pihak berwenang Malaysia terus mendukung mereka, kata Anwar. Harus ada kesadaran di Malaysia di mana media harus memahami keprihatinan dan juga kepekaan masyarakat serta mengakui hak-hak warga Palestina atas perampasan tanah, kekayaan dan juga martabat mereka yang terus disalahgunakan. Mantap, Malaysia turun gunung hajar Israel setelah Al-Aqsa diserang atas komando petinggi Zionis. Malaysia dikenal sebagai negara yang sangat pro-Palestina, bahkan negara jiran ini pernah berhasil menangkap antek-antek Zionis yang berkeliaran di Malaysia dan menargetkan warga Palestina. Tidak hanya itu, Malaysia dikabarkan juga pernah mengirimkan tentaranya untuk berperang melawan Israel dan menjaga kedamaian Palestina.
Yang terbaru, kini Malaysia turun gunung menghajar para tentara Israel yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Para pasukan jiran berjanji akan menghancurkan tentara yang berani merusak Masjid Al-Aqsa. Sementara itu sebelumnya, pada hari Kamis dan Jumat, Menteri Keamanan Dalam Negeri Rezim Pendudukan Israel Itamar Ben-Gvir menyerbu Masjid Al-Aqsa dari pintu masuk Bab Al-Magharabah di bawah perlindungan ketat pasukan keamanan Israel. Langkah ini dilakukan rezim Zionis berusaha untuk membagi Masjid Al-Aqsa dengan cara apapun yang memungkinkan menanggapi serangan dan kejahatan Israel. Kelompok perlawanan Palestina telah menargetkan pemukiman Zionis di sekitar perbatasan jalur Gaza dan utara wilayah pendudukan dengan roket beberapa kali. Kelompok perlawanan telah menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah garis merah mereka dan gangguan apapun terhadapnya akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan juga keras. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam statement yang dikeluarkan hari Jumat mengatakan serangan ini sebagai penistaan yang jelas terhadap Masjid Al-Aqsa dan merupakan seruan perang. Kementerian Luar Negeri Malaysia meyakini aksi provokatif Itamar Ben-Gvir bersama sejumlah pejabat dan pemukim Zionis sebagai bentuk agresi untuk mengubah status sejarah dan juga hukum Al-Quds, terutama Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan dan mengerahkan supaya masyarakat internasional meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan agresifnya guna mewujudkan perdamaian dan juga stabilitas di kawasan. Pada hari Selasa, Anwar mendesak media untuk tidak menggambarkan pejuang Hamas sebagai militan dan membandingkan kelompok tersebut dengan Kongres Nasional Afrika yang berupaya mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. ANC dan Nelson Mandela yang menjadi sebagai presiden dari tahun 1991 hingga 97 dituduh melakukan terorisme oleh Barat, namun pihak berwenang Malaysia terus mendukung mereka, kata Anwar. Harus ada kesadaran di Malaysia di mana media harus memahami keprihatinan dan juga kepekaan masyarakat serta mengakui hak-hak warga Palestina atas perampasan tanah, kekayaan dan juga martabat mereka yang terus disalahgunakan.